Gita Prihanto, Chief Operating Officer Flip. Saya Vera Iflim, Direktur Keuangan Bank Sentral Asia. Saya Viviana Kumalasari, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Saya Angela Tenaria, Executive Director SME Banking Bank DBS Indonesia. Saya Sinta Wijaya Kamani, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia dan CEO dari Sintesa Group. Saya tumbuh dan besar di sebuah kota kecil, dan saya beruntung karena memiliki orang tua yang percaya dan mendorong saya untuk selalu bermimpi besar. Keinginan untuk terus tumbuh ini menjadi akar dasar etos kerja yang ditanamkan sejak dini dan memotivasi saya dalam menjalankan peran-peran saya. Sebagai seorang perempuan, industri perbankan ini sebenarnya banyak membangun jati diri saya, juga kemampuan saya dalam berkarir. Pertama, karena industri ini cukup kompleks, itu membuat kita itu harus punya yang namanya humility itu sangat penting dalam kita membangun karir. Karena itu membuat kita sadar kita banyak kekurangan. Yang kedua juga membuat saya sadar bahwa people itu sangat penting dalam kita berkarir. Industri perbankan itu mengharuskan kita bisa kerjasama, sehingga people menjadi sesuatu faktor yang membuat salah satu bagaimana karir kita bisa terus maju. Aspirasi saya sebagai seorang perempuan sebenarnya adalah bisa memainkan peran yang setimbang untuk semua peran yang harus dijalankan oleh perempuan. Jadi ada satu benang merah yang dapat saya tarik dari perjalanan hidup saya yang mungkin membentuk kepribadian saya sampai saat ini adalah bagaimana dalam setiap titik di kehidupan saya selalu dihadapkan pada harus bisa mengatasi ketakutan diri sendiri. Maka harus memiliki endurance yang kuat. Untuk bisa memiliki endurance yang kuat, yang paling penting adalah selalu bisa melakukan rebalancing dan reprioritize, ya istilahnya, beberapa hal yang ada di hidup kita. Ketika saya memulai perjalanan karir, saya itu berada di tim yang mayoritas laki-laki. Pada saat itu tentunya banyak yang underestimate saya karena saya sebagai perempuan dan juga saya masih cukup junior pada saat itu. Tapi saya mampu membuktikan bahwa sebagai perempuan kita mempunyai hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki, dan saya ingin menginspirasi perempuan-perempuan bahwa kita mampu menjadi apapun yang kita inginkan dan kita mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tumbuh bersama. Walaupun keluarga saya mewarisi bisnis yang sudah terbilang besar, saya memulai perjalanan saya dari bawah. Dan masa-masa ini menjadi pembelajaran yang amat berharga karena disitulah saya pertama kali belajar untuk terbiasa menghadapi penolakan, kegagalan, namun juga untuk selalu bangkit. Selama puluhan tahun, baik dalam organisasi maupun karir di dunia bisnis, saya mengalami dan menyaksikan sendiri bagaimana sulitnya perempuan menanjak dalam kepemimpinan. Perjalanan saya tidak terlepas dari banyaknya kesempatan dan support system yang sangat mendukung saya selama ini. Menurut saya, setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki multiperan. Setiap peran yang dijalani pasti akan ada tantangan tersendiri. Tantangan ini akan lebih mudah dilalui apabila ada support system yang baik di sekitar kita. Oleh karena itu, saya mengajak untuk menciptakan kesempatan dan lingkungan mendukung agar semakin banyak perempuan yang dapat tumbuh bersama-sama dan memberikan impact positif yang lebih luas lagi untuk masyarakat. Sebagai perempuan, kita tidak harus selalu cepat puas dan selalu harus tidak ada namanya berhenti belajar. Inilah membuat kita juga memiliki jati diri walaupun sebagai seorang perempuan di industri yang cukup kompleks ini. Sebagai seorang perempuan, yang pertama yang paling penting adalah kita harus bersyukur bahwa kita dilahirkan sebagai seorang perempuan yang diberikan kemampuan untuk dapat melakukan atau memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Dan yang penting setelah itu adalah kita mampu untuk melakukan prioritisasi atas semua peran dan yang telah diberikan kepada kita. Terlahir sebagai perempuan merupakan sebuah blessing. Saya dapat merasakan menjadi ibu dan istri yang memiliki peran penting dalam keluarga. Selain menjadi ibu di keluarga, saya juga menjadi ibu untuk tim saya di kantor. Saya selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik sebagai seorang perempuan dalam setiap peran yang ada.
Karena menurut saya, perempuan pada saat ini berperan besar baik sebagai pribadi, istri, ibu, serta warga negara yang berkewajiban mendidik generasi penerus. Dalam hidup saya memiliki prinsip, ada 3. Pertama adalah hidup itu harus mempunyai tujuan, purpose. Kedua adalah passion. Saya percaya bahwa apa yang selalu kita geluti itu kita harus mencintai dan menyukai apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah perseverance atau kerja keras. Kita tidak mungkin berhasil kalau kita bukan waktu, tenaga untuk mencapai cita-cita yang kita mau. Diperingatinya Hari Perempuan Internasional adalah bentuk pengakuan terhadap progres yang sudah dicapai oleh masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi pengingat untuk kita agar tidak berhenti sampai di sini karena masih ada tugas yang perlu dilakukan. Jadi, mari lanjutkan usaha kita untuk mendukung satu sama lain dan membuat perubahan. Women International Day ini memberi kita makna tersendiri untuk terus berperan, membawa bahwa wanita juga memiliki kapasitas yang sama pentingnya dengan seorang pria. Kalau dulu Hari Perempuan Internasional itu identik dengan gender equality ya. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang di beberapa negara termasuk Indonesia, sebenarnya pemerintah sudah berhasil menciptakan kesetaraan atau gender equality. Nah, bagi saya pribadi, hari ini tentunya saya maknai sedikit berbeda. Bahwa bagaimana di hari ini saya sebagai perempuan harus bersyukur dan berterima kasih kepada support system saya. Siapa support system saya? Yang pertama ayah saya, dan yang kedua tentunya suami saya. Sebagai seorang perempuan tanpa ada support system seperti ini, kita tidak akan bisa berhasil sampai dengan titik saat ini. Hari Perempuan Internasional 2023 mengusung tema Digital, Innovation and Technology for Gender Equality. Hari Perempuan Internasional menjadi langkah bagi seluruh perempuan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kesempatan yang besar untuk bisa berkontribusi dalam berbagai aspek. Perempuan dengan berbagai latar belakang tentu bisa menjadi penggerak dengan inovasi yang ada untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik, more relevant, less ignorant. There is no limit to what we as women can accomplish. Itu yang disampaikan oleh Michelle Obama. Nah, kutipan ini memberikan pesan kuat bagi saya bahwa sebagai perempuan, kita memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa untuk mencapai tujuan kita. Bagi saya, Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk memperjuangkan dan menyuarakan isu-isu pemberdayaan perempuan yang masih terjadi hingga saat ini. Hal ini menciptakan standar ganda yang mempersulit perempuan untuk mengembangkan diri dan karirnya. Padahal, survei Athena Doctrine yang dilakukan kepada 64.000 CEO level di 13 negara justru membuktikan bahwa karakter feminin sangat diapresiasi sebagai kemampuan yang membentuk kepemimpinan efektif. We have to establish our leadership, bahwa menjadi perempuan bukan sebuah hal yang melemahkan, melainkan justru menjadi nilai tambah bagi kekuatan kita, dan itu yang harus kita buktikan. Saya mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan di Indonesia. Saya dan Bank Sentral Asia mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Selamat Hari Perempuan Internasional 2023. Saya mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan hebat di dunia, khususnya di Indonesia. Semoga semua perempuan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi seluruh masyarakat.